Shalom semua warga kerajaan yang berkemenangan dalam Kristus, di overcomer atas dunia ini. Dan dalam firman Tuhan dalam kitab Wahyu pasal 2 ayat 26 sampai dengan 28. Barang siapa overcome, menang. Dan melakukan pekerjaanku sampai tuntas, sampai kesudahnya. Kepadanya karuniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Reign with him. Who endure suffering will reign with Jesus. Dan ia akan memerintah mereka. Ia di sini bukan Kristus. Ianya kecil. Anda dan saya. Memerintah dengan apa? Tongkat besi. Authority, full authority. Mereka yang melawan diremukkan seperti tembikar tukang periuk. Sama seperti yang kuterima dari Bapakku. Kenapa? Kristus endure to the end. Ya. Dan kepadanya karuniakan bintang timur. Saya percaya itu adalah hadirat Tuhan sendiri ya. Nah, saudara yang kasih bintang fajar tuh berbicara itu. Dan firman Tuhan menjelaskan. Kalau kita endure to the end. Tidak ada yaitu murid Kristus. Yang ya meninggal baik-baiklah di ranjang. Ya, kecuali Rasul Yohanes. Tapi sempat mengalami yaitu digoreng hidup-hidup. Rupanya zaman dulu juga ada minyak goreng ya. Nah satu hari ada seorang teman saya mencari nama buat anaknya. Dia bilang, Arifin, aku suka nama Peter. Dan saya beri nama anak saya Peter. Tetapi karena dia tidak terlalu mendalam firman Tuhan. Dia berkata pakai bahasa Surabaya. Tiba-tiba mati nih gak enak katanya. Ternyata kematiannya tidak enak. Disalib terbalik lagi. Lalu saudaraku, apa yang terjadi? Dia cari semua muridnya Yesus. Ada yang ditombak, ada ditarik oleh kuda, ada yang dirajam batu, dilemparkan dari hubungan bait Allah. Akhirnya dia telepon saya. Saya sudah nemu nama yang aman. Anakmu dikasih nama siapa? James. James itu Yakobus yang dipancung oleh Herodes. Waduh, sudah kadung katanya. Didaftarkan ya di catatan sipil. Saudara, jangan percaya kalau kamu ikut Tuhan. Everything gonna be alright. Semuanya akan terbuka. Goodness and favor only. Tuhan memperingatkan. Kenapa kita perlu dipenuhi Roh Kudus? Supaya punya boldness. Memberitakan firman. Belakangan ini dengan alasan toleransi. Orang tidak lagi bersaksi tentang nama Tuhan Yesus. Dan sekarang saya ingatkan. Barang siapa malu mengaku aku dan akan firmanku. Aku pun akan malu mengaku dia. Di hadapan Bapa. Dan di hadapan para malaikat kudus. Karena itu, if we deny him, he will also deny us. Kita lihat dalam kehidupan yang murid-murid Kristus ya. Yang deny dia adalah Peter. Tapi kemudian Tuhan memulihkan keadaan dia. Dan saya percaya bahwa dengan kuasa Roh Kudus, kita berani menghadapi tantangan di dalam dunia ini. Akan tiba waktunya dan sudah tiba. Anti Yahudi dan anti Kristen itu luar biasa. Di Indonesia sangat jelas kan? Sangat jelas saudara. Cuma penganiayaan lebih jauh. Baru ancaman. Baru yaitu dipersulit. Tetapi mari kita minta dipenuhi Roh Kudus. Supaya kita tetap seperti para murid-murid gereja mula-mula. Memberitakan firman Tuhan dengan berani. The spirit of boldness adalah the spirit of the lion of the tribe of Judah. Singa dari sungai Yehuda. Dari suku Yehuda. Biarlah singa itu mengaum kembali. Dan berkata, Jesus is Lord. Bagi kemuliaan Allah Bapa kita. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Mari sukacita pagi hari ini, amin. Haleluya. Mari pagi hari ini kita mau bawa syukur kita, pujian terbaik, kita bawa kerinduan kita bagi Yesus Kristus Sang Raja. Amin. Bersuara
nama-Mu Tuhan. Dan Engkau terus memegang setiap musim hidup kami Bapa. Dan kami serahkan semua kekhawatiran kami kepada-Mu Tuhan. Dan kami tahu kami ini milik-Mu Tuhan. Semua kekurangan kami Engkau pun tahu Tuhan. Dan Engkau tetap memandang indah di dalam-Mu Tuhan. Dan kami mengangkat tangan kami dan kami berseru, ini kami milik-Mu Tuhan. Berfirmanlah kepada setiap kami anak-anak-Mu. Kami siap untuk mendengarkan isi hati-Mu Bapa. Urapi hamba-Mu, urapi kami semuanya Bapa, biar kami belajar sesuatu apa yang Kau inginkan dalam setiap kehidupan kami Bapa. Terima kasih Bapa. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap mendengarkan isi hati Tuhan, sama-sama katakan amin. Amin. Shalom. Saya langsung. Nah, ada banyak peristiwa yang terjadi secara yang tidak terduga di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Iblis selalu berusaha mencobai saudara dan saya, namun Tuhan mengizinkan hal itu terjadi sebagai salah satu sarana untuk menguji kesetiaan saudara dan saya. Amin. Dan tema renungan di bulan Juni ini adalah faithful to the King. Dalam arti sederhana, kata faithful memiliki arti kata setia. Katakan sama-sama dengan saya, setia. Jadi, faithful to the King adalah setia kepada Sang Raja. Apa yang kita pelajari dari kesetiaan ini? Mengapa saudara dan saya harus setia? Bagaimana kita dapat setia? Apa hubungannya setia dan iman? Nah, pagi hari ini saya mengambil judul khotbah saya, yaitu katakan, kamu akan melihat apa yang kamu katakan. Amin. Hari ini saya mau ajak saudara sama-sama kita belajar. Kita akan belajar dari peristiwa kehidupan bangsa Israel waktu bangsa Israel hidup di padang gurun. Alkitab mencatat bangsa Israel hidup mengembara. Katakan bersama saya, mengembara. Alkitab mencatat bangsa Israel mengembara di padang gurun selama berapa tahun? Berapa? 40 tahun. Salah. Bukan 40 tahun. Alkitab mencatat bangsa Israel hidup mengembara di padang gurun selama 38 tahun. Mengembara 38 tahun. Memang mereka hidup di padang gurun total sejak mereka keluar dari Mesir sampai mereka masuk ke tanah perjanjian, totalnya 40 tahun. Mengembara 38 tahun. Kenapa? Karena 2 tahun pertama sejak mereka keluar dari Mesir dan 2 tahun pertama mereka belum mengembara. Alkitab mengatakan mereka berjalan dari satu tempat persinggahan ke tempat persinggahan yang lain menurut petunjuk Tuhan, menurut titah Tuhan. Tetapi sejak mereka tidak percaya sama apa yang Tuhan katakan tentang tanah perjanjian, aku akan membawa kamu masuk ke suatu negeri yang berlimpah susu dan madu. Ketika mereka tidak percaya, mereka mengirimkan 12 pengintai, betul? Dan ketika pengintai ini kembali, 10 orang pengintai mempengaruhi seluruh bangsa. Mereka berkata, negeri yang kita intai itu,
negeri yang makan penduduknya. Ada orang enak di sana, mereka seperti raksasa, kita seperti belalang. Kubunya besar, kotanya berkubu, bentengnya besar. Dan apa yang terjadi, saudara dikasih Tuhan? Seluruh bangsa tidak percaya. Dan ini mengakibatkan satu generasi tidak boleh masuk ke dalam tanah perjanjian. Sejak saat itu mereka mulai mengembara di padang gurun. Selama berapa tahun? 38 tahun. Total mereka hidup di padang gurun selama 40 tahun. 2 tahun pertama belum mengembara. Tapi sejak mereka tidak percaya sama tanah perjanjian, sejak saat itu 38 tahun mereka mengembara di padang gurun. Hari ini saya mau ajak saudara sama-sama belajar dari kehidupan bangsa Israel selama mereka hidup di padang gurun selama 40 tahun. Kita akan sama-sama melihat, perhatikan, ada 2 peristiwa. Peristiwa yang pertama terjadi 1 tahun sejak mereka keluar dari Mesir. Dan peristiwa yang kedua terjadi 1 tahun sebelum mereka masuk ke tanah perjanjian. Ini menarik sekali. 1 tahun setelah dan 1 tahun sebelum. Apa yang kita bisa pelajari? Apa aplikasinya dalam kehidupan saudara dan saya? Dalam kehidupan saudara dan saya hari-hari ini, saudara siap diberkati? Kita sama-sama melihat Keluaran 17 ayat 1 sampai dengan 4. Kita saling bersautan, saya ayat 1, saudara ayat 6. Kemudian berangkatlah segenap jemaat Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim, tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Silakan. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa. Kata mereka, berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum. Tetapi Musa berkata kepada mereka, mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungguh-sungguh telah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami dengan kehausan? Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katakan, apakah yang akan kau lakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka melemparkan dengan batu. Alkitab menceritakan waktu mereka keluar dari Mesir, mereka berjalan dari satu tempat persinggahan ke tempat persinggahan yang lain menurut titah Tuhan, petunjuk Tuhan. Ketika mereka tiba di suatu daerah yang bernama Rafidim, di situ tidak ada air. Mereka bertengkar sama Musa. Musa, berikan kami air, kami haus. Mengapa kamu membawa kami keluar dari Mesir? Apakah untuk membunuh kami, ternak kami, anak-anak kami dengan kehausan? Dan apa yang terjadi? Musa pergi menghadap Tuhan. Dan Musa berseru kepada Tuhan. Dan Musa berkata begini, Tuhan, apa yang harus kulakukan dengan bangsa ini? Sebentar lagi bangsa ini akan melempari aku dengan batu. Mudah-mudahan jemaat di tempat ini tidak seperti ini. Amin. Saya percaya jemaat tempat ini semua baik-baik. Amin. Nah, apa jawab Tuhan? Keluaran 17 ayat 5 sampai dengan 7. Perhatikan baik-baik. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu, dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara mereka, para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil, dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Harus
haruslah kau pukul gunung batu itu, dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuatnya Musa di depan mata tua-tua Israel. Dinamailah tempat itu Masa dan Meribah, oleh karena orang Israel telah bertengkar, dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Jadi ketika bangsa ini bertengkar sama Musa tentang air, mulutnya jahat sekali. Mengapa engkau membawa kami keluar dari Mesir? Apakah engkau ingin membunuh kami dengan kehausan? Dan Musa pergi menghadap kepada Tuhan. Tuhan, apa yang aku harus lakukan dengan bangsa ini? Sebentar lagi mereka mau melempari aku dengan batu. Tuhan berkata begini pada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu, dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai untuk memukul sungai Nil, dan pergilah. Perhatikan ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu, dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum. Ini peristiwa yang terjadi pada tahun pertama ketika mereka keluar dari Mesir. Nah, perhatikan baik-baik. Setiap kali saudara mempelajari perjanjian lama, saudara harus bisa melihat gambaran tentang Yesus di dalamnya. Nah, apa yang bisa kita lihat dari peristiwa ini? Gambaran tentang Yesus, apa yang ada di dalamnya? Perhatikan baik-baik. Di sini dikatakan, aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Allah berdiri di atas gunung batu di Horeb. Kemudian Allah memerintahkan kepada Musa, haruslah kau pukul gunung batu itu dengan apa? Dengan tongkat. Tongkat yang mana? Tongkat yang Musa pakai untuk memukul sungai Nil. Pada waktu Allah menghukum tanah Mesir, kemudian dari gunung batu itu akan keluar air. Jadi tongkat yang Musa pakai di sini berbicara tentang tongkat penghukuman. Karena tadi dikatakan tongkat yang dipakai Musa untuk memukul sungai Nil pada waktu Allah menghukum bangsa Mesir. Jadi tongkat di sini berbicara tentang tongkat penghukuman. Kita gambar yang pertama ditayangkan, gambar yang pertama. Saudara perhatikan gambar yang ditayangkan di depan ini sambil saya menceritakan. Sekali lagi, saya ulangi. Gambaran tentang Yesus yang mana saudara bisa lihat dari peristiwa ini. Allah berdiri di atas gunung batu. Kemudian di hadapan tua-tua Israel. Ada tua-tua Israel di sana. Kenapa? Tadi Tuhan berkata kepada Musa. Tuhan berkata begini, berjalanlah engkau di depan bangsa ini, dan bawalah juga beserta engkau tua-tua Israel, dan bawalah juga tongkat yang kamu pakai untuk memukul sungai Nil. Aku akan berdiri di atas gunung batu di Horeb. Kemudian haruslah kamu pukul gunung batu itu sehingga airnya keluar. Ini gambaran tentang apa? Allah berdiri di atas gunung batu. Kemudian dipukul dengan tongkat penghukuman. Dengan kata lain, Allah berdiri di atas gunung batu, dihukum, kemudian keluarlah air. Ini merupakan gambaran tentang apa? Salib. Waktu Yesus disalib, Yesus disalib di atas bukit yang namanya Bukit Golgota. Kenapa dia disalib?
karena dia menanggung semua penghukuman akibat dosa saudara dan saya. Yesus mati di atas kayu salib. Dan waktu Yesus mati di atas kayu salib, di bawah kaki salib Yesus ada seorang tentara Romawi menikam lambungnya Yesus. Waktu lambung Yesus ditikam, keluarlah darah dan air. Tetapi sesungguhnya, saya mau beritahu kepada saudara, yang mau saya katakan adalah, waktu Yesus mati di atas kayu salib, lahirlah gereja, lahirlah saudara dan saya, lahirlah mempelainya, orang percaya. Jadi, peristiwa yang pertama yang terjadi pada waktu mereka keluar dari Mesir pada tahun yang pertama, ini menggambarkan apa? Yesus mati di atas kayu salib, menanggung semua penghukuman akibat dosamu, akibat dosa saya. Mengalirlah darah dan air untuk apa? Untuk memberi kehidupan kepada saudara dan saya. Amin. Nah, kita lanjut. Kita langsung menuju ke 40 tahun kemudian. 40 tahun kemudian, apa yang terjadi? 40 tahun kemudian, Alkitab menceritakan Miriam mati. 4 bulan kemudian, Harun mati. Setelah itu, Musa mati. Jadi, Miriam, Musa, Harun, ini 3 bersaudara, kakak beradik. Nah, tapi sebelum Musa mati dan Harun mati, pada bulan yang pertama, memasuki tahun yang terakhir, tahun ke-40, bulan yang pertama, ada satu peristiwa yang terjadi. Ini peristiwa yang sama yang terjadi 40 tahun yang lalu, dan ini terulang kembali. Ada satu, tetapi di sini ada sesuatu yang beda di sini. Perhatikan baik-baik Bilangan 20 ayat 1 dan 13. Saya minta tolong kepada Pak Erwin yang baca ayat ini, sambil saudara perhatikan ayat firman Tuhan ini. Bilangan 20 ayat 1 sampai dengan 13. Suaranya cukup keras Pak Erwin. Silakan. Kemudian sampailah orang Israel, yakni segenap umat itu, ke padang gurun Sin dalam bulan pertama. Lalu tinggallah bangsa itu di Kades. Matilah Miriam di situ dan dikuburkan di situ. Pada suatu kali, ketika tidak ada air bagi umat itu, berkumpullah mereka mengerumuni Musa dan Harun, dan bertekarlah bangsa itu dengan Musa, katanya, sekiranya kami mati binasa pada waktu saudara-saudara kami mati binasa di hadapan Tuhan, mengapa kamu membawa jemaat Tuhan ke padang gurun ini, supaya kami dan ternak kami mati di situ? Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir untuk membawa kami ke tempat celaka ini, yang bukan tempat menabur, tanpa pohon ara, anggur dan delima, bahkan air minum pun tidak ada? Maka pergilah Musa dan Harun dari umat itu ke pintu kemah pertemuan, lalu sujud. Kemudian tampaklah kemuliaan Tuhan kepada mereka. Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah tongkatmu itu, dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu, supaya diberi airnya. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka, dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Lalu Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan, seperti yang diperintahkannya kepadanya. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka. Apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Sesudah itu, Musa mengangkat tangannya, lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Maka keluarlah banyak air, sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini
masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Itulah mata air Meriba, tempat orang Israel bertengkar dengan Tuhan, dan ia menunjukkan kekudusannya di antara mereka. Makasih Pak Erwin. Perhatikan baik-baik. 40 tahun kemudian, peristiwa yang sama terulang kembali. Mereka berantem lagi dengan Musa tentang apa? Tetap tentang air. Dan mulutnya tetap jahat. Seperti saudara bisa bayangkan, 40 tahun sudah berlalu, generasinya juga sudah berlalu, generasinya juga generasi yang baru, tetapi karakternya tidak pernah berubah. Mengapa kamu membawa kami keluar dari Mesir? Apakah untuk membunuh kami dengan kehausan? Karakternya tidak pernah berubah, tetap bersungut-sungut. Peristiwa yang sama terulang kembali. Berantem tentang air. Karakter tidak berubah. Tapi kali ini, perhatikan baik-baik. Respon Tuhan sangat berbeda. Luar biasa. Perhatikan. Bilangan 20 ayat 7 sampai dengan 9. Saya bacakan bagi saudara-saudara, perhatikan ayat ini. Tuhan berfirman kepada Musa. Jadi, waktu mereka bertengkar, sama seperti 40 tahun yang lalu, Musa, berikan kami air. Mengapa engkau membawa kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami dengan kehausan? Dan Musa pergi menghadap kepada Tuhan. Dan Tuhan berkata begini. Ayat yang ke-8. Ambillah tongkatmu itu, dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Perhatikan. Katakanlah. Di situ ayat ini berkata, katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberi airnya. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi umat itu serta ternaknya. Lalu Musa mengambil tongkat itu. Perhatikan. Lalu Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan seperti yang diperintahkannya kepadanya. Tuhan berkata begini. Ambillah tongkatmu itu. Nah, tongkatmu di sini, tongkatnya siapa? Siapa tahu? Tongkatnya siapa? Saya kasih tiket MotoGP. Siapa yang tahu? Wah, hebat ini. Betul nih. Bukan tongkatnya Musa. Kalau saudara lihat, memang kalau di dalam Alkitab saudara terkesan ini berbicara tentang tongkatnya Musa. Ambillah tongkatmu, karena Tuhan berbicara kepada Musa. Tetapi coba ditayangkan yang kata mate derot ya. Tetapi kalau saudara lihat bahasa aslinya, terjemahan kata tongkat di sini, mate, ada derot. Itu artinya tongkat yang tertentu. Tongkat yang tertentu. Tongkat itu. Nah, ini bukan berbicara tentang tongkat Musa, bukan. Tapi ini berbicara tentang tongkat Harun. Dari mana saudara tahu? Karena kalau saudara balik lagi ke ayat yang ke-8, Tuhan berkata, ambillah tongkatmu itu. Saya mau saudara mengerti, di tangan Musa sudah ada tongkat. Tongkatnya Musa yang senantiasa Musa bawa, yang Musa pernah pakai untuk memukul sungai Nil ketika Allah menghukum tanah Mesir. Nah, tetapi di sini Tuhan memerintahkan kepada Musa, ambillah tongkat itu. Tongkat yang mana? Dan kita lihat ayat yang ke-9. Bilangan 20 ayat yang ke-9. Lalu Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan.
Perhatikan. Jadi tongkat yang Tuhan suruh Musa ambil, tongkatnya ada di hadapan Tuhan. Nah, sekarang pertanyaan saya, Tuhan ada di mana? Kehadiran Tuhan di tengah-tengah bangsa Israel ada di mana? Ya, di ruang Maha Kudus, di dalam bait Allah, di dalam kemah suci. Betul. Karena setiap kali bangsa Israel pergi berkemah, selalu dia harus mendirikan kemah suci. Kenapa? Karena Tuhan ingin berada di tengah-tengah umatnya. Dan kemah suci ada pelataran, ada ruang kudus, ada ruang Maha Kudus. Allah ada di mana? Allah ada di ruang Maha Kudus. Dan saya mau tanya pada saudara, di hadapan Tuhan ada perabot, apa namanya? Tabut perjanjian. Tabut perjanjian ada di ruang Maha Kudus, di hadapan Tuhan. Di dalam tabut itu ada 3 buah benda. Yang pertama, 2 buah loh batu, 10 hukum Taurat. Yang kedua, buli-buli emas yang berisi roti mana. Dan yang ketiga apa? Tongkat Harun yang bertunas. Tuhan berkata, ambil tongkat itu. Kemudian Musa mengambil tongkat itu. Dia masuk ke hadapan Tuhan. Dia ambil tongkat itu. Tongkatnya siapa? Tongkat Harun dan bukan tongkat Musa. Saudara dan saya pasti tahu sesuatu yang luar biasa terjadi sama tongkat Harun. Tongkat yang mengeluarkan tunas, mengeluarkan bunga, kemudian berbuah. Jadi Keluaran pasal 17, tongkat yang Tuhan perintahkan untuk dibawa Musa, ketika Tuhan memerintahkan Musa untuk memukul bukit batu. Keluaran 17, tongkatnya berbicara tentang tongkat penghukuman. Kenapa? Yang pertama, karena tongkat ini pernah dipakai oleh Musa untuk memukul sungai Nil ketika Tuhan menghukum tanah Mesir. Kenapa disebut tongkat penghukuman? Karena saat itu belum ada imam besar. Di Bilangan pasal 20 sudah ada imam besar, dan tongkatnya adalah tongkat Harun. Sudah ada imam besar. Perhatikan baik-baik. Kita balik lagi di Keluaran 17. Tuhan berkata begini, berjalanlah di depan bangsa ini, bawalah beserta engkau dan para tua-tua Israel. Tua-tua Israel, belum ada imam besar. Kapan rancangan imam besar diberikan? Waktu Tuhan memberikan 10 hukum Taurat kepada bangsa Israel. Ketika bangsa Israel tiba di Gunung Sinai, di masa Meribah, belum juga ada imam besar. Jadi di sini belum ada imam besar, dan Tuhan berkata, ambillah tongkatmu itu yang kamu pakai untuk memukul sungai Nil. Coba ditayangkan gambar yang kedua, oh sudah ya, perhatikan. Jadi tongkat ini berbicara tentang tongkat penghukuman, belum ada imam besar. Sedangkan di Bilangan pasal yang ke-20, Tuhan berkata begini, beda perkataannya. Sambil saudara perhatikan ayat di depan ini, gambar di depan ini. Ambillah tongkatmu, dan engkau dan Harun kakakmu. Kalau Keluaran 17, engkau dan para tua-tua Israel. Tapi sekarang Tuhan berkata, engkau dan Harun kakakmu, bukan lagi dengan tua-tua Israel. Apa jabatan Harun? Imam besar. Dan tongkatnya adalah tongkat apa? Tongkat kasih karunia. Kenapa? Karena sudah ada imam besarnya. Jadi dengan kata lain, peristiwa ini menggambarkan kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Artinya apa?
Sebelum Yesus mati di atas kayu salib, mereka hidup di bawah penghukuman. Mereka hidup di bawah hukum Taurat. Tapi setelah Yesus mati, Yesus bangkit dan Yesus naik ke surga. Alkitab mengatakan dia naik ke surga, dia duduk di sebelah kanan Bapa sebagai apa? Sebagai imam besar buat saudara dan buat saya. Artinya hari ini sejak Yesus mati di atas kayu salib, hidupmu bukan lagi di bawah hukum Taurat. Hidupmu bukan lagi di bawah penghukuman. Tetapi hidup saudara dan saya ada di bawah kebaikan dan kasih karunia Tuhan. Amin. Saudara, apakah saudara bisa mengerti sampai di sini? Saya lanjut. Jadi ini gambaran tentang peristiwa yang kedua pada tahun yang terakhir ini menggambarkan apa? Yesus telah bangkit naik ke surga. Dia menjadi imam besar buat saudara dan saya. Bukan lagi dipukul, tapi yang harus dilakukan, katakan. Bagaimana caranya mengeluarkan air dari batu di sini? Bukan dipukul, tapi dikatakan. Perhatikan baik-baik Bilangan 20 ayat 7 dan 8. Perhatikan. Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah tongkatmu itu, dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah, katakan bersama saya, katakanlah. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberi airnya. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Jadi perhatikan baik-baik. Di dalam Bilangan pasal 20, apa yang diperintahkan Tuhan kepada Musa untuk dilakukan kepada bukit itu supaya bukit batunya mengeluarkan air? Katakan. Keluaran pasal 17, apa yang Tuhan perintahkan kepada Musa supaya bukit batu itu mengeluarkan air? Pukul. Tayangkan lagi gambar yang kedua. Di Bilangan pasal 20, apa yang Tuhan perintahkan kepada Musa untuk mengeluarkan air dari bukit batu itu? Katakan. Beda, saudara. Dengan di pasal 17, pukul. Katakanlah kepada bukit batu itu di depan semua orang supaya diberi airnya. Saudara tahu apa yang Musa lakukan? Dia pukul. Bukan dia katakan. Dia pukul bukit batu itu sebanyak 2 kali sambil berkata, kamu orang durhaka. Dan saya, mudah-mudahan saya tidak pernah berkata demikian kepada siapapun, apalagi kepada jemaat. Kamu orang durhaka. Jangan sampai sesuatu hal apa yang terjadi dalam kehidupan kita, kadang-kadang kita bisa mengendalikan kuasa diri kita. Kita menghakimi seseorang di situ. Amin. Nah, apa yang terjadi waktu Musa pukul gunung batunya dan berkata, kamu orang durhaka? Dia marah. Dia pukul bukit batunya. Dia angkat tongkatnya. Dia pukul bukit batu itu sebanyak 2 kali. Apakah airnya keluar? Keluar. Alkitab mengatakan, keluarlah air yang banyak sekali. Perhatikan baik-baik. Perhatikan, sekalipun Musa melanggar perintah Tuhan, tapi Tuhan tetap mengasihi umatnya. Kasih karunia itu tetap mengalir. Kenapa? Karena saudara dan saya tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat. Tuhan tetap mengasihi umatnya. Sekalipun Musa berbuat sesuatu yang salah, kasih karunia itu tetap mengalir. Nah, berbicara tentang memukul gunung batu dalam Bilangan pasal yang ke-20. Tayangkan kata Stella. Berbicara tentang memukul gunung batu dalam Bilangan pasal 20. Apa maksudnya memukul gunung batu?
Gunung batu di sini terjemahan dalam bahasa Ibrani. Selah, artinya stronghold, kubu pertahanan. Siapa kubu pertahanan saudara dan saya? Yesus. Jadi dengan kata lain, memukul gunung batu di sini dengan kata lain, memukul tubuh Kristus, memukul Yesus. Dalam hari-hari ini bisa dikatakan memukul tubuh Kristus. Siapa tubuh Kristus? Saudara dan saya, gereja, gerejanya. Apakah saudara pernah melihat pelayanan yang memukul jemaat? Pernahkah saudara melihat pendeta marah di mimbar? Mungkin ada, kita melihat di YouTube di situ. Seperti Musa, kamu orang durhaka, kamu berdosa, kamu mati, kamu kena kutuk 3-4 turunan kamu mati. Pernahkah saudara mendengar kata-kata yang demikian? Dan saya berharap kalau mereka mengerti tentang ini, apa yang sudah Tuhan lakukan buat mereka, Tuhan mati gantikan posisi saudara dan saya. Dihukum, menanggung semua hukuman yang seharusnya milik saudara dan saya. Nah, saudara tahu apa yang terjadi sama Musa? Tuhan suruh Musa berkata, tapi Musa memukul. Dan apa yang terjadi dengan Musa? Bilangan 20 ayat yang ke-12. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaat ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Perhatikan baik-baik. Ini di penghujung tahun yang ke-40. Detik-detik terakhir. Seharusnya Musa masuk ke tanah perjanjian. Perhatikan. Ini detik-detik terakhir. Apa yang kau alami dalam kehidupanmu? Jangan takut. Jangan sampai di detik-detik terakhir di dalam kehidupanmu engkau sudah sampai dengan apa yang kau alami dalam kehidupanmu. Pada sebentar lagi, sesaat lagi, kasih karunia itu ada dalam kehidupanmu. Jangan takut. Maju terus, bayar harga terus bersama dengan Dia. Dia akan menuntunmu step by step. Amin. Tetapi karena Musa gagal mengartikan perintah Tuhan, Tuhan suruh mengatakan, tapi Musa pukul, dan apa yang terjadi? Musa tidak masuk tanah perjanjian. Kenapa? Karena kamu tidak percaya. Kalau kamu percaya, kamu akan berkata. Tapi karena kamu tidak percaya, itu sebabnya kamu pukul. Dan tidak menghormati kekudusanku. Apa maksudnya? Kamu tidak menghormati kekudusanku. Apa artinya kekudusan Tuhan? Apa artinya Allah adalah Allah yang kudus? Allah harus menghukum setiap dosa. Kalau saudara melihat di dalam perjanjian lama, bagaimana caranya kekudusan Allah dinyatakan, ini sangat mengerikan sekali. Saudara harus mengerti arti definisi Tuhan adalah Tuhan yang kudus. Tuhan adalah Tuhan yang kudus, artinya Tuhan harus menghukum setiap orang yang berbuat dosa. Dan upah dosa adalah maut. Itu sebabnya saudara perhatikan baik-baik dalam perjanjian yang lama. Setiap kali bangsa Israel bersungut-sungut berbuat dosa, memberontak sama Tuhan, mereka semuanya itu mati. Korah, Datang, Abiram memberontak sama Musa. Apa yang terjadi? Terbelahlah tanah,
mereka masuk semua ke dalam tanah dan mati. Waktu bangsa Israel bersungut-sungut, Allah kirim ular tedung patokin mereka dan mereka mati semuanya. Nah, kalau saudara melihat mereka bersungut-sungut berdosa, kemudian mereka mati, inilah kekudusan. Itu di Perjanjian Lama. Inilah kekudusan. Saudara berkata, Tuhan menyatakan kekudusannya. Orang berdosa mati, orang berdosa dihukum. Nah, sekarang pertanyaan saya, kalau dalam zaman Perjanjian Lama, begitulah caranya Tuhan menyatakan kekudusannya. Tapi setelah Yesus mati di atas kayu salib, peristiwa setelah Yesus mati di atas kayu salib, bagaimana caranya kekudusan Tuhan itu dinyatakan? Jadi, kekudusan Tuhan setelah Yesus mati di atas kayu salib bukan dengan cara dihukum. Tapi bagaimana caranya? Dengan menyatakan kasih karunia-Nya. Kasih karunia, perhatikan baik-baik, bukan merubah standar kekudusan Tuhan. Tidak. Tuhan tetap adalah Tuhan yang kudus, tidak bisa kompromi. Kasih karunia tidak merubah kekudusan Tuhan. Kasih karunia bukan berarti Tuhan sekarang berubah menjadi Tuhan yang lembek. Tidak, saudara. Tapi justru saudara harus mengerti kenapa kasih karunia ini bisa datang kepada saudara dan saya, karena kekudusan Tuhan sudah dipuaskan. Kekudusan Tuhan sudah dipuaskan. Ingat baik-baik, kenapa kasih karunia itu bisa mengalir pada saudara dan saya? Gratis. Gratis itu bukan berarti murah. Kenapa bisa gratis? Karena sudah ada yang bayar. Karena sudah ada. Karena sudah ada dipuaskan di atas kayu salib. Peristiwa yang pertama, Yesus sudah gantikan posisi saudara dan saya. Dia sudah menanggung semua dosa saudara dan saya. Dan dosamu sudah dihukum di tubuh anaknya sampai anaknya mati. Dan waktu anaknya mati, itulah kekudusan Tuhan dipuaskan. Kekudusan Tuhan dipuaskan. Bagaimana caranya saudara memberitakan kekudusan Tuhan sudah dipuaskan? Yaitu dengan memberitakan kasih karunia. Itu sebabnya waktu Musa tetap mempunyai konsep yang sama, yang lama, setiap orang berdosa harus dihukum, dipukul, dan Tuhan berkata, Musa, kamu salah, kamu tidak menghormati kekudusanku. Akhirnya apa yang terjadi? Musa tidak masuk tanah perjanjian. Mungkin saudara berkata, tapi Tuhan kan penuh kasih karunia. Betul. Sekarang pertanyaan saya, apakah Musa tidak masuk tanah perjanjian, ataukah Musa masuk tanah perjanjian? Siapa yang bisa menjawab? Musa masuk tanah perjanjian atau tidak? Siapa yang tidak? Angkat tangan yang tidak. Yang masuk siapa? Nah, Musa masuk tanah perjanjian. Masuk. Mungkin saudara bingung. Perhatikan baik-baik. Ulangan 3 ayat yang ke-26. Ulangan 3 ayat yang ke-26. Tetapi Tuhan murka terhadap aku oleh karena kamu, dan tidaklah mendengarkan permohonanku. Tuhan berfirman kepadaku, cukup, jangan lagi bicarakan perkara itu dengan aku. Jadi, kalau saudara baca dari ayat yang awal, dari perikop ini,
ternyata Musa di detik-detik terakhir di dalam kehidupannya dia pernah coba bicara begini dengan Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau memberikan kasih karunia-Mu kepadaku. Tuhan, biarlah aku merasakan negeri yang baik itu, negeri yang dengan banyak pegunungan, gunung-gunung Libanon. Tuhan, please Tuhan. Dia memohon kepada Tuhan untuk dia bisa masuk ke dalam tanah perjanjian, untuk melihat tanah perjanjian itu. Tetapi Tuhan berkata apa? Cukup Musa, jangan lagi engkau bicarakan perkara itu. Dengar aku, jangan engkau bicara lagi perkara itu dengan aku. Tuhan berkata begitu dengan Musa. Kemudian Musa mati dan selesai. Apakah Musa masuk tanah perjanjian? Saya percaya Tuhan saudara, Tuhan saya adalah Tuhan yang penuh kasih karunia. Kenapa Tuhan bicara begini dengan Musa? Apa yang tadi saya katakan. Cukup, jangan lagi bicarakan perkara itu dengan aku. Kenapa? Dan saya tahu di dalam hatinya Tuhan, saya menangis. Apa yang saya rasakan? Perkataan Tuhan itu juga sering terjadi dalam kehidupan saya dan kehidupan saudara. Sering kita salah, sering kita memberontak, tapi dia tetap kasih karunia itu mengalir dalam kehidupan saya dan saudara. Dan apa yang saya rasakan, apa yang Tuhan katakan itu, dan yang saya tahu di dalam hatinya Tuhan, saya percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh kasih karunia. Saya percaya di dalam hatinya Tuhan, di dalam hatinya dia pasti berkata begini, Musa, jangan engkau ngomong lagi tentang hal itu. Dan aku punya rencana yang lebih baik buat engkau Musa. Aku tidak mau engkau Musa, engkau masuk ke negeri ini dengan membawa bangsa yang karakternya tidak pernah berubah. Karena negeri ini tempat perhentian, rest. Bagaimana kamu bisa rest kalau kamu tetap membawa bangsa yang karakternya tidak berubah ini? Dan dia berkata, saya bisa rasakan, dan aku punya rancangan yang baik. Kamu akan masuk tanah perjanjian, bukan dengan bangsa ini, tapi kamu masuk tanah perjanjian dengan anakku, Yesus. Kapan? Saudara masih ingat peristiwa ketika Yesus dimuliakan di atas gunung? Saudara masih ingat ya? Yesus naik ke atas gunung bersama ketiga muridnya, Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Kemudian di atas gunung Petrus melihat Yesus sedang bercakap-cakap dengan siapa? Dengan Elia. Satu lagi dengan siapa? Musa. Dia masuk tanah perjanjian. Wow, kita tidak pernah duga hal ini terjadi. Bukan dengan bangsa yang bersungut-sungut dia masuk ke tanah perjanjian itu, tapi dengan siapa? Dengan anaknya, Yesus, di atas gunung. Karena Musa pernah berkata, Tuhan, izinkan aku mengejar negeri yang baik ini, negeri yang penuh dengan pegunungan. Biar aku berdiri di atas gunung itu, di gunung Libanon. Dan betul-betul Tuhan kasih karunia. Dia memberi kepada Musa, kamu berdiri di sini bukan dengan bangsa yang bersungut-sungut, tapi kamu berdiri bersama dengan anakku. Tuhan itu luar biasa. Amin. Apa yang kita bisa pelajari dari peristiwa ini? Bagaimana caranya kita mengaplikasikan di dalam kehidupan kita? Seperti yang tadi saya katakan di Bilangan 20. Ketika Musa menghadapi situasi yang sulit, apa yang Tuhan perintahkan kepada Musa untuk dilakukan kepada bukit batu? Supaya bukit batunya mengeluarkan air dengan apa? Dengan mengatakan,
dengan berkata-kata, bukan dipukul. Nah, apa yang harus saudara lakukan ketika saudara menghadapi situasi yang sulit? Misalnya, di dalam usahamu, apa yang saudara lakukan? Dengan berkata. Bukan berkata kepada konglomerat, bosmu, yang engkau anggap mungkin bisa membantumu. Mungkin suatu saat saudara akan kecewa sama orang-orang ini. Tapi kata berkata di sini, perhatikan baik-baik. Seperti tadi berkata kepada gunung batu. Gunung batu di sini menggambarkan siapa? Menggambarkan Yesus. Jadi satu hal yang saudara harus lakukan ketika saudara menghadapi situasi yang sulit, baik di dalam keluargamu, dalam bisnismu, dalam pekerjaanmu, dalam kesehatanmu, saudara harus berkata kepada siapa? Kepada Yesus. Katakan sesuatu yang saudara percaya di dalam Yesus. Karena kata speak di sini, coba tayangkan kata speak, dabar. Nah, karena kata speak di sini, katakanlah. Kata speak di sini dalam bahasa Ibrani-nya dabar. Dari kata dalet, bet, res. Setiap huruf bahasa Ibrani itu merupakan lambang-lambang. Selain huruf juga ada angka, ada lambang-lambangnya. Gambar yang kelima. Ya, dalet itu merupakan lambang dari pintu. Nah, kalau saudara satukan kata bet dan res, bar. Bet dan res itu bar. Bar artinya apa? Anak Bartimeus, anak Timotius, Timeus. Barabas, Baraba, anak bapak Baraba. Baraba, anak bapak. Bartimeus, anak Timeus. Bar itu anak. Jadi kalau saudara berkata speak, saudara membuka pintu untuk anak. Ketika saudara mengatakan firman Tuhan, speak God's word, saudara membuka pintu untuk Yesus menggenapi janjinya di dalam hidupmu. Waktu saudara berkata firman Tuhan, apa yang terjadi? Apa artinya berkata firman Tuhan? Speak God's word. Itu artinya saudara membuka pintu untuk Yesus menggenapi segala sesuatu yang saudara minta, yang saudara percaya. Amin. Nah, jadi yang saudara harus lakukan adalah dengan mengatakan, perhatikan baik-baik, saudara dan saya diciptakan Allah segambar dan serupa Tuhan. Betul? Bagaimana caranya Allah menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada? Bagaimana caranya? Dengan berkata, dengan berfirman. Nah, itu sebabnya betapa pentingnya saudara hati-hati dengan apa yang saudara katakan. Kalau saudara berbicara sesuatu yang negatif, saudara bukan membuka pintu untuk Yesus, tetapi saudara membuka pintu untuk siapa? Untuk setan-setan. Hati-hati. Saudara setiap hari, kalau saudara berbicara hal yang positif, maka yang positif itu akan terjadi dalam kehidupanmu. Amin. Bagaimana caranya Allah menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada? Dengan berfirman. Allah melihat gelap, Allah berkata jadilah terang, maka terang pun jadi. Nah, apa yang membuat saudara dan saya menjadi sama seperti Allah? Apa? Ketika saudara berkata apa yang saudara katakan, dan itu terjadi. Itu terjadi. Dengan kata lain, saudara berkata, saudara melihat apa yang saudara katakan. Tetapi banyak orang Kristen berkata, tapi Pak, saya tidak mau berkata sebelum saya melihat. Tapi Tuhan berkata sebelum dia melihat. Tapi tetap saudara berkata, tapi Pak, saya tidak mau Pak. Saya tidak mau berkata sebelum saya melihat. Itu sebabnya
saudara tidak pernah akan melihat hasilnya. Amin. Jadi jalan keluar atas semua masalah hari ini adalah di sini, mulut kita. Jalan keluar atas semua masalahmu adalah dengan berkata. Tapi Pak, setiap saya mau berkata, saya lupa ayat firman-Nya Pak. Bukan masalah tentang ayat. Bukan hanya tentang ayat. Ketika saudara melihat sesuatu yang buruk yang terjadi atas orang lain, dengan baca dari koran ataupun dari medsos, dari TV atau dari apapun, maka saudara bisa berkata, hal ini tidak pernah terjadi sama saya dan seisi rumah saya. Karena saya dan seisi rumah saya dilindungi oleh Tuhan dengan sempurna. Puji Tuhan, kalau saudara ingat firman-Nya di Mazmur 91 mengatakan, dengan kepatnya dia melindungi aku di bawah sayapnya. Aku berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. 1000 orang rebah di sisiku, 10.000 orang rebah di sisi kananku, semuanya tidak menimpa aku. Puji Tuhan kalau saudara ingat ayatnya. Tapi kalau saudara tidak ingat ayatnya, tidak apa-apa. Yang penting saudara mengatakan sesuatu yang saudara percaya di dalam anaknya Yesus. Dan ini namanya roh iman. Roh iman. Nah, saya sebentar lagi mau selesai. Saya minta saudara bersabar. Karena sesuatu ini terus bergejolak di dalam diri saya untuk saya menyampaikan. Saya minta saudara belajar jangan melihat jam. Walaupun sudah melewati jam. Karena Tuhan mendidik saya. Dan ini saya harus sampaikan. Kalau saudara tergesa-gesa ingin belum selesai mengapa, saudara tidak mendapatkan sesuatu hal. Dan saya ingin persingkatkan semuanya ini. Dan saya sudah berusaha untuk menyingkatkan semuanya ini. Tapi masih tetap belum bisa. Sudah banyak yang saya lepaskan satu demi satu itu di situ. Untuk mengejar target jam di situ. Tetapi ini yang Tuhan taruh di dalam hati saya. Saya mau saudara mengerti tentang hal ini. Amin. Please maafkan saya. Amin. Ya. Saya lanjut. Nah, apa itu roh iman? 2 Korintus 4 ayat yang ke-13. Ini yang terakhir. Namun, karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya. Sebab itu aku berkata-kata. Maka kamu juga percaya. Dan sebab itu kamu juga berkata-kata. Aku percaya. Sebab itu aku berkata. Beda dengan Musa tadi. Karena kamu tidak percaya. Itu sebabnya kamu pukul. Kamu percaya. Itu sebabnya kamu berkata-kata. Itu namanya roh iman. Apa itu roh iman? Saudara mengatakan sesuatu yang saudara percaya di dalam anaknya. Dabar. Percaya. Katakan sesuatu yang saudara percaya tentang apa yang sudah Tuhan lakukan tentang saudara. Dia sudah mati di atas kayu salib. 33 tahun dia mati muda. Supaya hari ini semua orang yang percaya sama dia bisa mempunyai umur yang panjang. Amin. Nah, jadi jalan keluarnya atas masalahmu sekarang adalah dengan berkata, saudara bisa berkata, tahun ini menjadi tahun terobosan buat usaha saya. Tahun ini menjadi tahun yang baik buat kehidupan anak-anak saya. Saudara bisa berkata, jantungku, paru-paruku, semua penyakit apa yang ada di dunia, aku sehat dan kuat dalam Tuhan Yesus. Amin. Nah, Tuhan, engkau telah menggantikan posisiku di atas kayu salib menjadi terkutuk, supaya hari ini tidak ada lagi kutuk yang bisa datang dalam kehidupan saudara dan saya, yang bisa
adalah berkat Tuhan. Amin. Amin. Dan engkau Tuhan menjanjikan berkat kepada saya Tuhan. Engkau akan beritakan berkat ke atas lumbungku, ke atas tempat adonanku, ke tempat usahaku semuanya. Itu yang terjadi di dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Dan saya mau berkatakan sama saudara hari ini, jemaat GBI Rock Sumbawa adalah jemaat yang awet muda. Seperti orang sering katakan ketemu saya, Tuan muda. Mereka sering memanggil saya Tuan muda. Kok tidak berubah? Kok tetap dari dulu sampai seperti ini? Itu anugerah Tuhan. Setiap minggu, setiap bulan, saya melihat saudara dari tahun demi tahun, saudara tidak pernah berubah, tetap awet muda. Dan saudara adalah orang Kristen yang paling sehat di dunia ini. Kenapa? Ini bukannya sombong, karena saya tahu ini namanya roh iman. Karena saya tahu, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Karena aku percaya sama apa yang Gembala Agung saya lakukan buat saudara, buat domba-dombanya. Saya tahu, oleh sebab itu saya berkata-kata, speak. Ketika saya berkata, dalam, saya membuka pintu untuk Tuhan Yesus menggenapi janjinya buat saudara. Jadi apapun masalahmu hari ini, apapun pergumulanmu hari ini, jangan lagi kembali ke peristiwa yang pertama, melakukan memukul supaya air keluar. Tuhan tidak bilang kamu harus pukul. Di peristiwa yang kedua, setelah Yesus mati di atas kayu salib, dia bangkit menjadi imam besar bagimu. Dan Tuhan berkata hari ini, apapun situasi sulit yang kamu hadapi hari ini, cukup katakan, dabar, speak. Jadi ingat baik-baik, jangan lagi kembali peristiwa yang pertama. Apapun saudara, dengan kekuatanmu, andalkan kekuatanmu, pukul sana, pukul sini. Itu yang saya lakukan dulu, tabrak sana, tabrak sini. Tapi setelah saya mengerti kebenaran ini, saya belajar memperkatakan hal ini. Dan Tuhan berkata, cuma katakan, speak. Kenapa? Karena anakku sudah menyelesaikan segala sesuatunya di atas kayu salib buat kamu. Tinggal kamu percaya hari ini. Katakan, aku percaya. Sebab itu aku berkata-kata. Apapun masalahmu, apapun pergumulanmu, jalan keluarnya ada di mana? Sekali lagi, di sini. Katakan, speak, dabar. Saudara membuka pintu untuk Yesus, dan saudara bisa lihat apa yang Tuhan kerjakan dalam hidupmu, dan Dia akan mengenapi apa yang saudara percaya di dalam Dia. Setia dalam hal yang kecil, ada satu hal yang besar. Ya, hidup sang raja adalah setia selamanya. Belajarlah dan latihlah dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa yang kita katakan, itulah yang kita hidupi. Dan apa yang kita janjikan, itu yang kita genapi. Libatkan senantiasa Roh Kudus sebagai pelatih kita untuk melatih saudara dan saya. Terus bergairah dan selalu maju. Tuhan Yesus memberkati. Saya minta Pak Erwin langsung doa. Sikira baya rama seteke mekira matara buteke mekara marama sikira baya rama sekika reteke mekanda kama sekere mekira baya rama seka himara bateke rebele sekere bele seteke bele diberkatilah Tuhan yang telah menciptakan
hembusan daripada Roh-Mu membawa kami pada sebuah identitas yang benar. Identitas kami untuk layak setiap apapun yang kami perkatakan akan jadi. Dan kami perkatakan, karena ada firman di dalam mulut kami mau perkatakan bahwa gereja ini ada gereja yang mengalami penebusan Kristus. Gereja yang mengalami penebusan Kristus, maka benar bahwa kami akan menjadi seperti orang benar. Kami tumbuh seperti pohon aras di Libanon. Kami tumbuh seperti pohon korma, karena kami telah ditanam di bait Tuhan yang membawa kami. Semakin kami tua, maka kami akan berbuah lebat. Kami akan menjadi gemuk dan segar. Terjadilah buat kami Tuhan di dalam nama Yesus. Dan kami tahu inilah waktumu dan yang Kau sedang nyatakan Tuhan. Kami minta di dalam nama Yesus. Kami minta di dalam nama Yesus. Lahirnya generasi di tempat ini adalah generasi yang hidup di dalam dimensi pujian dan penyembahan, yang hidup di dalam roh doa, pekerjaannya roh doa. Karena itu kami nyatakan di dalam nama Yesus akan hadir orang-orang di tempat ini. Orang-orang yang memiliki dimensi pujian dan penyembahan, orang-orang yang memiliki dimensi doa. Karena waktu tua-tua, para tua-tua dan 4 makhluk itu membawa satu cakaran kecapi yang berarti pujian, penyembahan dan doa, maka gulungan kitab itu terbuka di dalam nama Yesus. Dan kami tahu dengan hadirnya orang-orang yang memiliki dimensi pujian penyembahan, yang menyanyi, yang bermain, bukan didasarkan keinginan hatinya sendiri, tapi didasarkan sebuah keinginan hati Tuhan. Orang-orang yang memiliki roh doa, karunia-karunia roh yang dilahirkan dari penebusan, bukan untuk berpusat pada diri sendiri. Dari situ maka akan terbuka rahasia Kristus yang selama ini belakang lahir, terbuka buat gereja ini. Dan gereja ini akan mengalami, yang akan benar-benar akan dapat memulihkan dan berdampak bagi bangsa. Karena seperti firman Tuhan, jadikan semua bangsa, bukan hanya sebagai pribadi, tapi bangsa. Artinya kami tahu bahwa gereja ini akan berdampak, menghasilkan dampak. Orang-orang yang akan lahir di dalam marketplace, orang-orang yang lahir sebagai dalam pelayanan, benar-benar lahir dari gereja ini. Sehingga lewat gereja ini, maka Sumbawa akan mengalami kemakmuran, cuma mengalami kesuburan, kelimpahan terjadi. Tapi jadikan kami Tuhan dalam gereja ini yang menjadi saksi dan bukti terlebih dahulu sebelum kami menghasilkan dampak di luar. Hasilkan orang-orang marketplace di tempat ini, hasilkan orang-orang yang akan memiliki sebuah pelayanan. Karena kami tahu Tuhan, waktu Engkau berkata Tuhan, Engkau berkata bahwa untuk benar-benar menjadikan kami seperti metal tentara di dalam nama Yesus. Engkau berkata kepada Yesiel, dapatkan tulang kering ini dihidupkan. Dan Yesiel berkata, Engkau yang tahu dan bernubuatlah. Kami nubuatkan akan lahir orang-orang dahsyat di tempat ini. Kami nubuatkan akan lahir generasi dahsyat di tempat ini. Generasi yang memiliki mental tentara, generasi yang tidak akan menyerah, generasi yang tidak hidup dari perasaannya, tapi menjadikan firman, menjadikan suara Tuhan sebagai otoritas. Lahirlah gereja Tuhan, lahirlah orang-orang dahsyat, lahirlah orang-orang yang berfungsi di dalam marketplace, yang menempati posisi-posisi penting, yang menempati posisi-posisi dalam pemerintah, akan lahir lewat gereja ini. Dan kami tahu inilah waktunya, sehingga di dalam gereja ini perizinan, pendanaan semuanya tercukupi oleh karena visi Tuhan. Dan kamilah orang-orang yang roh representatif of the Christ Kingdom dan kerajaan. Kami membawa raja surga nyata di bumi ini, sehingga orang-orang akan melihat kami Tuhan. Waktu orang melihat kami cuma berkata, ikuti teladanku, ikuti langkah kakiku, ikuti hidupku, maka engkau akan melihat jalan Tuhan yang seperti orang benar, seperti saya pada yang 3 hari pertama terang, semakin terang terjadi buat hidup kami, buat gereja ini di dalam nama Yesus Masiah. Dan kami katakan, oleh karena kami percaya dan kami berkata-kata, dan hal itu jadi di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan kami mengaku persembahan dan dunia dan persembahan hukum dan dengan hati yang masih di dalam nama Yesus. Amin.
Shalom, salam sejahtera bagi kita. Ibadah hari Minggu akan diadakan di Aula Hotel Tambora. Acara akan dilaksanakan pada pukul 8 pagi. Dihimbau untuk jemaat hadir menggunakan protokol kesehatan. Sumbau berdoa minggu ini akan diadakan secara online melalui aplikasi Zoom yang akan di-share melalui grup WhatsApp. Bagi yang belum bergabung, silakan menghubungi Bang Lamhot. Kami mengundang Bapak Ibu, Saudara sekalian untuk berkumpul bersama dalam komsel. Mengenai waktu dan tempat silakan menghubungi GKM yang tertera. Bagi yang belum bergabung, silakan ikut bergabung. Ibadah Roki akan diadakan pada hari Minggu pukul 11 WITA. Bagi jemaat yang tergerak untuk membantu pembangunan gereja bisa melalui rekening BNI atas nama GB Rock Sumbawa. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, apa rumah saya? Sama-sama, malam Srea. Terima kasih. Untuk pagi ini kita ada kedatangan Bapak Ibu yang baru pertama sekali mengikuti ibadah bersama kita di tempat ini. Kami sambut berdiri Ibu Lucianawati. Ya, selamat datang dan selamat beribadah bersama jemaat Tuhan di GB Rock Sumbawa. Dan yang berikutnya itu Bapak Daniel Yanuar Christian. Ya, selamat datang dan selamat beribadah bersama Ibu bersama Ibu Olivia. Oh iya, bersama Ibu Olivia. Selamat datang dan selamat beribadah bersama jemaat GB Rock Sumbawa. Dan kami berharap untuk ke depan kita tetap bisa bersama di tempat ini memuji memuliakan nama Tuhan. Terima kasih. Itu saja pengumuman tambahan buat kita minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari jemaat Tuhan, saya undang bangkit berdiri. Kita akan mengucap syukur untuk ibadah kita pada pagi hari ini. Kau membuatku sesuai rencanamu. Kau memegang tiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milikmu. Kekasih Tuhan, angkat kedua tanganmu. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa menyertai saudara, melindungi saudara, memberkati saudara mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya dan yang sudah diberkati sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.